kita udah bikin janji. Ini agak mendung sih, cuman apa-apalah, kita udah bikin janji kan. Nah, kali ini gue mau bahas soal tetap tentang sales ya, tetap tentang sales. Kalau misalnya zaman kita kecil tuh kan, cita-cita lu apa sih? Pasti nggak ada yang jawab mau jadi sales, termasuk gua. Pasti cita-citanya mau jadi polisi, jadi dokter, jadi pengacara, jadi hakim, jaksa, macam-macam lah. Tapi nggak ada satupun, hampir nggak ada satupun anak-anak di masa dulu atau di masa sekarang yang mau jadi sales. Cita-citanya nggak ada. Termasuk gue juga dulu nggak mau jadi sales. Kalau ditanya cita-cita. Nah, akhirnya kita jadi sales kan. Gue coba mau share apa sih suka dan dukanya seorang sales engineer. Mungkin pertama dari dukanya dulu ya. Jadi pertama kali jadi sales itu yang paling berat. Tahun pertama tuh paling berat. Kita nggak punya customer, terus kita sering visit tapi banyak penolakan. Ya kurang lebih paling itu, ketika kita mau ketemu aja udah ditolak duluan. Ada juga yang kayak gitu, ada juga yang udah hampir deal tapi kita di negosiasinya kita harus kalah sama kompetitor, gagal ya kan? Kita udah ngebayangin kita dapat bonus nih, ternyata nggak jadi order ke kita dan gagal. Nah, mungkin itu aja sih dukanya sales tuh. Tapi ada lagi, jam kerjanya tak terbatas, 24 jam. Customer tuh kalau mau nelpon ya nelpon aja, mau jam 9, jam 10, jam 12 malam, jam 5 pagi. Paling itulah dukanya. Kalau sukanya banyak. Orang tuh biasanya dukanya yang banyak ya. Enggak juga sih ya. Nah, kalau sukanya apa sih seorang sales engineer ini? Pertama mungkin dia punya banyak relasi, dia punya banyak koneksi, karena ketemu dengan berbagai macam orang, dari mulai yang levelnya paling bawah sampai levelnya paling atas, dari level operator sampai level ke business owner, dari staff biasa sampai ke board of director gitu ya. Nah, itu salah satunya sukanya jadi sales tuh, kita jadi punya banyak koneksi, punya banyak teman lah. Terus apalagi ya? Yang kedua, dari sisi jam kerja, karena sales itu tak terbatas waktu kerjanya, jadi bisa ngatur waktunya sendiri. Mau kerja pagi kek, mau kerja siang kek, sore kek, malam kek, mau Senin, mau Minggu, mau Sabtu, mau hari libur, Lebaran. Pokoknya tugasnya sales tuh yang penting jualan. Karena no sales no business, no sell no business. Kalau kita nggak bisa jualan, nggak ada bisnis yang kita bisa dapat. Tugas utamanya itu jualan. Jadi ya waktunya lu ngatur sendiri, jadi lebih fleksibel lah. Terus yang ketiga, dari sisi pendapatan mungkin ya. Dari sisi pendapatan kita menentukan pendapatan kita sendiri. Bisa gede, bisa kecil, bisa biasa-biasa aja. Kalau lu jualannya banyak, pasti bonus lu gede. Kalau lu nggak achieve target, ya lu cuma dapat
pendapatan, kita bisa ngatur pendapatan kita sendiri. Nah, terus yang ke berapa sekarang, keempat ya, sukanya jadi sales itu kita tuh kayak belajar bisnis tapi dimodalin sama orang, dibayar sama orang. Ya kita katakanlah gini, lu mau belajar bisnis A gitu dengan menjual barang-barang A, tapi lu digaji sama orang lain. Ketika lu mencapai target, lu dikasih bonus, tapi kalau rugi kan lu nggak suruh ganti. Dan nggak selamanya bisnis tuh untung loh, kadang juga kita rugi kan. Nah kalau rugi, perusahaan yang nanggung, ya kan. Coba bayangin kalau itu bisnis punya kita sendiri, kita sebagai pemilik bisnis itu, terus kita nyales, kita jualan. Kalau rugi ya mungkin memang ya, kalau untung ya, untung mungkin lumayan gede dapatnya kalau kita punya bisnis kan. Cuma kalau rugi kan kita harus tanggung sendiri. Nah enaknya jadi sales itu belajar bisnis tapi dibayarin sama perusahaan orang lain, belajar untuk jadi. Makanya nggak sedikit orang-orang di luar sana yang sales sukses itu, begitu mereka sudah sedemikian dekat dengan customernya masing-masing, mereka bikin perusahaan sendiri dan jadi business owner gitu. Nah itu salah satunya tuh. Nah selebihnya sih mungkin sama lah ya dengan pekerjaan-pekerjaan lain. Setiap pekerjaan pasti punya tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Yang paling penting adalah apapun pekerjaan kita, jangan gampang nyerah. Apalagi sales tuh mau dari 10 kali nawarin barang, 9 kali ditolak orang dan 1 kali yang dibeli sama orang lain, itu nggak apa-apa gitu. 9 kegagalan tuh nggak masalah buat satu orang sales, karena nanti kita bakal belajar dari proses-proses itu. Kita udah bakal belajar dari pengalaman, ya kan. Beda sama dokter, dia punya 10 pasien melakukan operasi, dia nggak boleh melakukan 9 kali kegagalan, ya nggak. 9 orang di operasi meninggal, 1 orang yang hidup, wah nggak boleh. Tapi kalau sales 10 kali nawarin barang, 9 kali ditolak, 1 kali diterima, nggak masalah. Yang penting lu mau belajar, jangan gampang nyerah. Mau belajar dari pengalaman, one day pasti kita akan jadi seorang sales yang handal. Karena setiap orang itu punya kemampuan salesnya sendiri. Itu sih yang gue yakinin. Dulu gue juga nggak percaya bahwa gue bisa jadi seorang sales, tapi ya kondisi hari ini I'm a salesman, ya kan. Gue adalah seorang sales engineer. Oke, bentar lagi kita udah mau nyampe. Maybe sekian dulu video kita kali ini. Semoga buat teman-teman yang mau terjun ke dunia sales jadi bahan pertimbangan teman-teman, atau yang sedang berada di dunia sales. Tetap pesan gue, jangan mudah menyerah. Ada bonus di depan sana. Makanya jualan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.